Teman, kembali lagi bersama saya David Chedi, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai pembukuan ya. Kalau pembukuan yang aktual itu lebih penting daripada pembukuan yang akurat. I know, kesannya aneh ya, tapi biarkan saya menjelaskan. Kalau misalkan di perusahaan besar sekalipun, oke, saya nggak akan ngomong di perusahaan besar lah ya, kita ngomong di perusahaan UMKM. Banyak perusahaan mom and dad itu istilahnya perusahaan bapak emak, istilahnya perusahaan yang orang jadul gitu, yang tidak ada hukum ekonomi, hukum akuntansi baku, yang pembukuannya acak adut, yang pembukuannya cuma coret-coret di kertas kosong gitu, pulangnya hitung sendiri, nggak ada inventorisasi, nggak ada stock management, nggak ada apa-apa. Cuman pakai feeling aja, oh tepung sudah habis, isi lagi, pesen lagi gitu kan. Ya bener-bener istilahnya tuh toko kelontong, manajemen toko kelontong. It's okay, oke. Itu adalah realita yang saya nggak bisa tutupin gitu ya. Banyak dari kita itu tidak ngerti, tidak paham yang namanya akuntansi baku. It's okay, karena akuntansi baku itu memang sangat jelimet. Bahkan di perusahaan besar itu tidak selalu bisa keluar dengan angka yang selalu aktual. Selalu akurat, ya kan? Karena ya, akuntansi itu selalu terlalu luas, rumit, dan memang berbelit-belit. Tapi ingat, kamu boleh saja tidak menghabiskan energi kamu untuk cari sampai titik komanya harus pas, itu nggak perlu. Tapi sebagai bisnis, kamu harus tetap punya satu yang aktual. Bedanya aktual apa? Kalau bedanya aktual, saya tahu posisi keuangan saya sedang rugi. Saya tahu keuangan saya sedang tidak bagus. Saya tahu saya sebenarnya sebagai perusahaan itu sudah minus. Nah, itu adalah aktual. Kalau akurat apa? Saya tahu bulan ini ya, antara debit dan kredit tidak sama 500.000. Saya cari, saya putar, saya udek-udek, saya harus sampai ketemu itu 500.000 hilang kemana. Itu adalah akurat. Kalau aktual menurut saya adalah yang penting saya tahu in general kesehatan saya. Oke, saya nggak tahu heart rate saya berapa. Saya nggak tahu tekanan darah saya berapa, saya nggak tahu kolesterol saya hari ini 3 berapa sampai buntutnya berapa, itu saya nggak perlu tahu. Tapi yang perlu saya ketahui adalah kolesterol saya tinggi, saya harus jaga, saya nggak boleh makan makanan yang berkolesterol. Oke, nah saya harus tahu kalau misalkan gula saya tinggi, saya tidak boleh makan yang manis, ya kan? Berapa koma di belakang koma kondisi gula sehat ini, itu nggak penting buat saya. Nah, saya kasih ilustrasi ya tadi ya. Nah, begitu juga dengan bisnis. Bisnis saya sampai hari titik ini, saya ada di posisi berapa puluh juta minus, berapa puluh juta, berapa ratus ribu, berapa ribu rupiah minus, itu saya nggak perlu tahu. Yang harus saya tahu adalah, am I doing well or am I not doing well, ya kan? Kalau misalkan kira-kira saya udah nombok terus, pengusaha yang bagus, pengusaha yang baik itu dia tidak perlu lihat akuntansi secara real, dia sudah bisa tahu kurang lebihnya. Tapi seringkali juga kadang-kadang kita itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tanpa angka. Makanya itu sebab itu orang ya, walaupun mereka buka toko kelontong, mereka tetap mencatat. Pernah nggak kamu tahu kenapa sih mereka harus catat? Kok yang jaga saya? Saya mau ambil duit, saya mau taruh duit, saya mau pesen juga nggak ada. Orang yang boleh ngambil cuma saya. Saya nggak perlu membuktikan ke siapa-siapa bahwa benar terjual sekian. Karena bukan itu gitu loh. Karena kalau kamu tidak punya angka yang benar, kamu nggak akan tahu posisi perusahaan kamu itu untung atau rugi, nyungsep atau lagi naik atau lagi aman. Itu bahkan kalau orang kamu pesawat terbang juga, mereka butuh indikator gitu kan, barometer. Misalnya nih pesawat lagi derajatnya sekian, berarti itu lagi ke bawah gitu kan, atau lagi ke atas gitu. Nah, itulah yang kamu perlu tahu. Jadi kamu tidak perlu membuang waktu kamu untuk bikin satu pembukuan yang sangat-sangat super rumit, super jelimet sampai tahu angka di belakang koma. Itu tidak perlu. Tapi minimal hutang, piutang, debit, aset, liquidity, stok, segala macam, kurang lebih lah ya, kamu harus bisa ada gambaran di tangan kamu gitu. Jadi kamu nggak boleh sampai berusaha, maksudnya kamu nggak boleh sampai punya usaha tapi blank gitu, kamu sama sekali nggak ada pembukuan. Itu juga tidak baik. Karena kenapa? Karena kadang-kadang kita pas kita lagi bermain, pas kita lagi berusaha itu, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang kita angkanya, ternyata begini ya. Yang menurut kita barang ini laku, ternyata angka bicara lain. Angka ini ternyata barang ini lebih laku gitu. Jadi banyak hal yang saya juga kaget gitu pada saat saya cek angkanya. Ternyata pemahaman saya salah. Ternyata angka berkata lain. Dan kamu jangan argue sama angka. The number never lies. Ya, kalau misalnya angka bilang penjualan barang ini tidak laku, seberapapun kamu rasa, kayaknya waktu saya jaga tadi orang-orang pada beli ini, itu namanya sugesti.
Tapi angka tidak pernah bohong. Nah, itulah kenapa sebabnya saya selalu menyarankan setiap usaha, setiap orang, setiap individu itu perlu untuk ada sedikit pembukuan finance-nya. Ya, nggak usah munafik kalau misalnya kamu gaji pas-pasan Senin habis Kamis, ya mau di pembukuan gimana. Tapi kan kalau misalnya kamu sudah mulai bicara tentang investasi, tentang pemasukan, tentang sustain profit, sustain loss, tentang mau expand atau mau cut loss segala macam, kamu perlu dulu bukunya. Kenapa? Karena kalau misalkan pembukuannya salah, kamu akan mengambil tindakan yang salah, ya kan? Kalau misalkan kamu pembukuannya ngaco, kamu akan mengambil keputusan yang ngaco. Nah, ini sangat berbahaya ya. Ketika kamu merasa pesawat kamu lagi naik, kamu akan pencet gas, ya kan? Karena kamu pikir kamu lagi naik, ternyata kamu lagi turun. Kamu makin suntik dana ke bisnis kamu akan lebih cepat turun. Nah, itulah sebabnya kenapa kamu perlu pembukuan yang aktual, bukan akurat. Akurat saya nggak terlalu penting ya. It's good kalau misalnya bisa akurat, oke. Tapi kalau nggak bisa akurat pun, pastikan pembukuan kamu itu benar. Karena tidak ada gunanya kamu menipu diri dan membuat pembukuan yang kelihatannya bagus, kelihatannya enak dilihat, tapi sebenarnya itu nggak real. Lebih baik kamu tahu realnya. Ketika kondisi mulai jelek, kamu sudah mulai ambil tindakan untuk mengatasi apa yang perlu kamu atasi. Oke, jadi ingat ya, kalau kamu nggak bisa akurat, minimal aktual. Kalau kamu nggak bisa akurat dan aktual, minimal jangan sampai salah arah. Jangan sampai kamu lagi nungusep, kamu anggap kamu lagi naik. Itu saja. Semakin akurat, ya walaupun akurat itu nggak penting, tapi semakin mendekati akurat pembukuan kamu, semakin kamu mendapatkan informasi yang benar dan semakin kamu bisa mengambil keputusan yang benar juga. Oke, nah sekian dan terima kasih telah menonton. Masih banyak lagi video-video saya yang lain yang seperti ini. Oke, terima kasih.